Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Melaini dari kelas 85. Hari ini saya akan membacakan IPA bab 4 yang berjudulkan Getaran, Gelombang, dan Cahaya, yang berkata kuncikan getaran, gelombang, cahaya, lensa, dan optik. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat terlihat secara kasat mata atau dirasakan langsung. Ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan secara langsung. Benda yang bergetar ada yang dapat dilihat dengan mata telanjang karena simpangan yang besar, ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangan yang terlalu kecil. Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya. 2. Apa saja jenis getaran itu? Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi atau kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dengan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada saat bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak secara teratur melalui titik A ke O, lalu B, lalu O, dan terakhir ada A. Dan gerakan itu disebut gerakan bolak-balik dalam satu kali getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar A ke O atau O ke B. Dan ini adalah contoh gambarnya. Apa saja variabel getaran itu? Waktu yang diperlukan suatu benda menempuh satu kali getaran penuh disebut sebagai periode, dilampangkan dengan huruf T dalam satuan detik. Sedangkan banyak getaran suatu benda yang terjadi selama 1 detik disebut sebagai frekuensi, dilampangkan dengan huruf F kecil dan satuannya adalah Hertz. Periode dan frekuensi adalah parameter gelombang yang penting untuk diketahui dan dipahami. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran di sekitar batu saat tercemplung. 2. Jenis-jenis gelombang. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Gelombang yang berbentuk transversal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang selinggi atau pegas dan gelombang udara. Dan ini adalah contoh gambar dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pada gambar A, jika kita menjumlahkan rak titik A ke C dan jarak lembah titik C ke E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik F atau jarak 2 puncak terdekat. Sedangkan puncak titik B atau titik F disebut juga amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang merambat. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan besaran yang sama pula. Periode T atau T adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk menciptakan satu panjang gelombang penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu detik. Pada gambar B, cara untuk menentukan satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal, satu lambda adalah penjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak regangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, udara, gelombang gempa, dan lain-lain. Gelombang-gelombang tersebut juga disebut sebagai gelombang mekanik karena perlambatan getarannya memerlukan medium. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan lain-lain yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik atau biasa disebut sebagai JEM. JEM adalah gelombang yang muncul akibat getaran medan listrik dan medan magnetik. JEM juga dalam perambatannya tidak memerlukan medium. 3. Gelombang bunyi. A.
bunyi bagi makhluk hidup. Berdasarkan terdengar atau tidaknya, bunyi dibagi menjadi 3 tentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi dalam rentang 20 hingga 20.000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik yang biasa hanya didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat cahaya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2, benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya yaitu merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan bintang tersebut merambat lurus hingga mencapai mata saat melihatnya. Meski kamu berubah posisi dalam melihat, kelip bintang yang akan tetap terlihat sama terang dengan frekuensi kelip yang sama, selama tidak ada yang menghalangi sinarnya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menembus atau suatu permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baru atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baru dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantul oleh bidang yang rata dan licin seperti cermin datar yang kamu gunakan saat melihat bintang tadi. Salah satu sifat lainnya yang dimiliki cahaya itu dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat dibelokkan dari arah sumber awal. Sifat pembiasan dapat terjadi jika cahaya melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik, atau biasa juga dikenal dengan istilah indeks bias yang berbeda. Cahaya yang berjalan lurus ke segala arah, menembus ruang waktu karena salah satu cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Ini adalah contoh gambar dari pemantulan bar difus atau pemantulan teratur. Jadi ini adalah contoh gambar cahaya dengan elektromagnetik. Dua, indera penglihatan. Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya atau gelap yang mantul ke mata kita, maka kita tidak akan melihat apa-apa. Mata kita dibalut oleh 3 laporan jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan yang berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera membentuk kornea. Kemudian lapisan tengah disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Terakhir ada lapisan ketiga yang disebut lapisan dalam atau retina mata. Dan ini adalah bagian-bagian atau gambar bagian-bagian mata. 3. Alat optik. Alat untuk penglihatan atau dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa yang berada di dekat mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan dibesar oleh lensa okuler. Ini adalah gambar dari teknologi teleskop, dan ini adalah contoh teleskop NASA.
Pada prinsipnya, kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya. Kalau dahulu kita mengenal roll film, namun saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat dikonversi menjadi data digital sehingga dapat langsung ditampilkan pada layar LCD yang ditempelkan pada kamera tersebut. Untuk dapat merekam gambar galaksi Andromeda, kamera digital memerlukan bantuan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak jauh. Jadi kamera perlu dikombinasikan dengan teropong yang memiliki lensa dengan perbesaran yang cukup. Jadi ini adalah pembentukan bayangan pada kamera. Sekian presentasi saya tentang bab 4 hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.